FM 94 Mojokerto, satukan musik untuk Indonesia. Oke, Sobat R, sekarang kita sudah ada di OTW bersama dengan Dokter Anggi dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Ya, Oke, Sobat R, seperti yang udah kita bilang tadi bahwa pagi hari ini kita membahas soal usus buntu ya, Sobat R ya. Sobat R. Ini adalah bisa dibilang sakit yang umum ya, yang sering kita dengar maksudnya. Yang nggak umum banget seperti influenza sih. Cuman ya banyak banget kita temuin. Mesti lagi operasi apa? Usus buntu. Mesti lah usus buntu kok mesti operasi. Oleh gak operasi apa? Terus ada yang bilang juga jangan mangan jambu loh ya. Isinya bikin usus buntu. Udah lomboknya dihentikan. Kenapa? Masalah. Bikin usus buntu juga. Iya. Mosok sih, ya ampun ya wis lah. Aku mangan kulitnya elek ngono jambune. Oke, lombok. Tapi benarkah itu kayak lombok? Iya kan lombok juga. Iya sih agak susah ya buat menjauhkan lombok ya. Ya udahlah, kita tanya aja kebenarannya apakah seperti itu. Kita sapa dulu narasumbernya. Halo, selamat pagi Dokter Anggi. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari senyumannya udah kelihatan kalau baik bahagia banget ya. Banget. Dan gak lupa Zaza aja yang nyapa. Lagi Mas Siska. Iya. Nyapanya biasa aja kali, nggak pakai harus badannya langsung gini. Iya, gitu, kan ya. gini kayak kelihatan sombong. Lagi Mas Siska. Kan songong gak enak. Kurang mesra lagi ya. Iya, kalau mesra mendungnya nih yang mesra kayaknya ya. Oke, Mbak Siska juga baik ya? Baik aja, alhamdulillah. Cantik, kabarnya baik, Dokter Anggi, kita ngobrolin soal usus buntu ya, Dok ya? Iya benar. Usus buntu, ini sebenarnya usus yang normal terus kebuntuan iku mang biji-biji itu, atau usus buntu ini yang kayak gimana sih, Dok ya sebenarnya ya? Mungkin bisa diceritain nih, Dok, usus buntu itu seperti apa sih? Ya, jadi memang benar pagi ini kita akan bahas penyakit yang namanya usus buntu. Nah, usus buntu ini istilah awam ya. Jadi sudah meluas, semua masyarakat tahu usus buntu itu apa. Nah, kalau istilah medisnya itu sebenarnya namanya appendicitis akut. Memang agak susah ya, appendicitis akut. Jadi dari appendix itu ya. Appendix, nah itu istilah kerennya. Jadi appendix itu bahasa latinnya dari usus buntu. Nah, sebenarnya usus buntu itu dia bukan usus besar, tapi dia memang ada organ tersendiri. Organnya itu namanya appendix atau usus buntu. Nah, organ ini dia kecil berbentuk seperti tabung begitu, dengan ukuran sekitar 5 sampai 10 cm dan dia berhubung dengan usus besar. Jadi usus manusia itu ada usus kecil, kemudian dia masuk usus besar. Nah, di ujung dari usus besar itu ada bentuk tabung kecil, itu yang disebut sebagai usus buntu. Jadi sebenarnya usus buntu ini semuanya orang punya ya, semua Dok, orang ya? punya. Sudah ada dari sananya ya, Dok ya. Ya. Jadi usus buntu itu kenapa kok disebut buntu? Karena memang dia nggak ada ujungnya. Ujungnya itu buntu, seperti tabung. Nah, mulut tabungnya itu dia masuk ke usus besar seperti itu. Kirain usus yang sebenarnya bolong tapi gara-gara makan iku mah dadine buntu. Melilit itu namanya. Ternyata memang sudah ada ya, Dok ya. Sudah ada dan ujungnya buntu, makanya disebut usus buntu. Fungsinya sendiri usus buntu itu? Ya, jadi sebenarnya Gimana, sampai sekarang ini fungsi dari usus buntu itu masih belum diketahui dengan pasti. Seperti itu. Nah, makanya kalau memang terjadi infeksi di sana, nah harus dioperasi, ususnya diangkat. Diangkat pun nanti tidak akan mempengaruhi kesehatan karena memang tidak ada fungsi spesifik ya. Jadi sampai sekarang masih belum diketahui dengan pasti. Masih rahasia ilahi. Mungkin dibikin api-apian kali ya, pakai api-apian. Kalau saya pernah baca artikel nih, Dok, di daratan Eropa atau Amerika itu sampai kadang anak baru lahir langsung dipotong itu usus buntunya. Gitu ya. Gitu. Ya itu sebuah tradisi ya, mungkin ya. Usus buntu berarti dioperasi langsung dibuka perutnya. Katanya karena nggak fungsi katanya gitu ya. Kok so sweet banget aku gitu. Niat banget gitu. Nggak kenapa-napa, dia del kasihan. Iya kasihan. Nah, Dok, ketika orang dinyatakan dia itu sakit usus buntu, itu gara-gara apa? Kondisi seperti apa, Dok? Ya, jadi pengertian dari usus buntu, ya usus buntu itu kan organnya ya. Kalau terjadi infeksi, kita sebut appendicitis akut. Nah, itu karena adanya suatu infeksi di usus buntu sehingga usus buntunya itu menjadi bengkak dan radang. Nah, infeksinya itu kenapa? Penyebabnya kenapa? Itu sering-sering karena pintu masuknya itu buntu, tersumbat.
Nah, tersumbatnya itu karena apa? Itu bisa karena tinja atau feses, bisa juga karena ada pembengkakan di kelenjar getah bening di usus yang dekat dengan mulutnya usus buntu. Selain itu bisa juga karena tersumbat makanan. Mungkin salah satu makanannya kita sebutkan tadi, Dok. Ya benar. Loh, kenapa orang-orang itu bilang biji jambu, kemudian bijinya cabe, karena memang dia itu susah dicerna. Sehingga kalau susah dicerna kan dia sulit hancur, sehingga bisa nutupin itu tadi ya. Sering nutupin mulut atau kalau enggak masuk ke dalam usus buntu. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar, akibatnya menyebabkan proses peradangan di dalam. Jadi benar ya apa yang sebenarnya dibilang orang-orang selama ini ya. Jangan makan memang bisa masuk. Nah, betul kan? Apalagi biji jambu sama biji cabai aja nggak boleh, apalagi bijinya durian jangan. Biji salak juga. Mending kalau biji durian nggak bisa masuk. Buah duriannya gitu. Kan kegedean jadi nggak bisa masuk. Nah, Dok, yang menyebabkan usus buntu ini bermasalah selain makanan apa lagi, Dok? Ya ada nggak kegiatan-kegiatan mungkin terlalu banyak aktivitas atau mungkin apa gitu? Kecapean gitu. Enggak. Jadi kalau aktivitas fisik itu tidak berhubungan langsung dengan infeksi di usus buntu. Jadi memang penyebabnya karena itu kemungkinan besarnya. Karena proses infeksi di usus buntu karena proses penyumbatan atau ada makanan yang masuk ke dalam usus buntu tersebut. Nah, ini tanda-tanda atau gejala-gejala kalau kita kena usus buntutnya infeksi gitu gimana, Dok? Jadi tanda khasnya itu memang adalah nyeri perut. Nyeri perutnya sebelah mana? Khas di perut kanan bawah. Kanan bawah. Kanan bawah dekat dengan panggul. Nah, nyerinya itu mendadak. Nyerinya itu mendadak jadi tiba-tiba. Tidak permisi dan juga tidak pamit. Udah kayak jelangkung gitu ya. Kayak jelangkung, nggak ada pamit, nggak ada apa, tiba-tiba nyeri perut. Lokasinya awalnya dia nyerinya di bagian tengah, kemudian cepat dia menjalar ke perut kanan bawah, kemudian lokal nyeri di perut kanan bawah. Apalagi kalau ditekan, jika ditekan dia bertambah nyeri, berarti memang ini khas sekali nyeri pada usus buntu. Jadi awalnya di tengah dulu ya? Awalnya di tengah, kemudian akhirnya ke kanan bawah. Kanan bawah. Ya. Jadi kalau misalnya ada tamu nggak diundang, dipanggil dasar kau nyeri usus buntu. Nah, gejala lain yang bisa mengikuti selain nyeri itu bisa panas, demam, kemudian bisa juga mual muntah, gangguan bira, kemudian sulit untuk kentut, sulit untuk kentut atau istilah kerennya flatus. Flatus. Aku flatus. Biar lebih keren ya flatus gitu ya. Itu bahasa latinnya kentut. Biar kedengeran gak jorok gitu ya, Dok ya, flatus gitu ya. Permisi, mau flatus dulu. Gitu. Bagus deh kayaknya ya. Ya keren. Susah kentut ya. Salah satu cirinya. Mual muntah, nafsu makan menurun, panas. Nah, itu gejala yang mengikuti. Kayak gejala infeksi gitu ya, Dok ya. Biasanya infeksi kan gitu. Infeksi panas. Pasti ada panas badannya. Tapi yang paling khas banget adalah perut itu tadi ya. Itu kalau kondisinya akut. Tetapi kalau dibiarkan, nyeri di situ tidak diobatin, komplikasi lainnya dia bisa pecah usus buntunya. Nah, ketika sudah pecah usus buntunya, itu infeksinya bukan hanya lokal di usus buntu, tetapi bisa menyerang ke organ perut yang lain. Kemudian juga selaput dinding perut itu juga terinfeksi. Akibatnya nyerinya menjadi perutnya bukan hanya di kanan bawah tetapi menjadi seluruh perut. Jadi seluruh perut bundar ini semuanya nyeri semuanya. Ya? Kemudian dibuat batuk aja nyeri, ditekan sedikit aja nyeri, dinding perutnya tegang. Berarti itu ciri usus buntunya tadi udah pecah. Makanya kenapa kalau gejalanya jangan melongo gitu, Sa. Iya, itu dong serius. Ceritanya seru banget. Dok. Untung nggak bawa popcorn di sini, Dok, gitu kan. Jadi kayak nonton bioskop gitu ya, padahal lihat ini Dokter Anggi. Iya. Makanya kenapa kalau menemuin gejala nyeri perut kanan bawah harus segera dibawa periksa. Jadi tidak boleh dibiarkan karena kalau terdeteksi awal itu nanti penanganannya lebih gampang daripada nanti kalau sudah terdeteksinya sudah pecah. Apalagi pecah gitu ya. Dok ya. Nanti penyembuhannya juga lebih lama lagi kalau sudah pecah. Nah, jadi kalau
Mending cepetan kalau dioperasi itu daripada dibiarkan berlama-lama ya, itu tadi nanti jadinya pecah malah melebar kemana-mana ya dok ya. Oke, nanti kita akan tanya lebih lanjut soal usus buntu ini. Operasi itu, tindakan operasi itu harus dilakukan kayak gimana gitu ya. Nah, tapi buat sobat R yang mau tanya-tanya, silakan aja kita undang lewat telepon 3-nya 4 kali 94. SMS jadi 08123459400. WhatsApp juga boleh di nomor yang sama. Untuk Facebooknya di RFM Spasi Mojokerto, Twitter @RFM Mojokerto, BBM-nya di 73D 7JD4I. Untuk live streaming www.rfm94.com. Mas, please deh ya. Ini suara centong-centong kayak gini terus gak dinaikin feedernya tuh gimana ceritanya? Ya udahlah, suara kayak Inka Kristi gini. Ya? Inka Kristi. Kristik. Kristik itu lama banget lawat. Kristik itu ini loh dok, apa streaming itu loh dok, atau kata lainnya kristik itu ya dok. Zaman kapan itu? 70-an 80 deh pokoknya. Sobat RFM, kalau tadi saya sempat kehilangan suara saya sebentar, tapi kalau Sobat R kehilangan surat-surat berkendara, wah ini perlu diurus Sobat R ya. Jadi mau kemana-mana itu susah loh kan. Mau naik motor, STNK-nya nggak ada, gara-gara hilang nggak tahu tadi ditaruh di mana atau hilang di jalan. Nah kalau sudah seperti itu langsung aja deh Sobat R bisa datang ke kantor Radar Mojokerto di Jalan R. Abasuni 96 Mojokerto. Setiap pengurusan surat kehilangan, surat-surat berkendara bisa dilakukan di sana ya. Sobat R bakalan mendapatkan 2 surat keterangan sekaligus, berita kehilangan dari RFM dan juga dari Radar Mojokerto. Yang jelas lebih singkat, lebih mudah dan lebih cepat pastinya. Pengurusan surat kehilangannya dilayani setiap hari kerja ya, Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 2 siang aja. Informasi ini terselenggara atas kerjasama Radar Mojokerto dan RFM Mojokerto. Oke, sip. Dok, ini sebelum saya tanya ya, ini ada yang udah gabung lewat telepon. Dok, coba kita angkat dulu ya dok ya. Halo, pagi. Selamat pagi. Halo, pagi. Pagi, Mas Faizin. Iya mbak. Anak soleh. Monggo mau tanya apa ini ya? Anak soleh loh dok, dia bener dok. Iya. Silakan. Soleha. Loh, ayo. Silakan. Iya, tadi kan katanya salah satu gejalanya kan agak kayak mual-mual gitu ya. Iya. Nah itu bedanya sama mual-mual masuk angin itu gimana? Gimana Itu? Apa ada bedanya? Soalnya kebetulan beberapa hari yang lalu kan aku juga mual-mual gitu ya. Nggak tahu sebabnya apa kok moro-moro agak-agak ya pusing terus mual-mual gitu. Mungkin isi mas. Hamil. Loh ya Mungkin apa isi. sih? Isi sego soalnya sama di sarapan. Ya soalnya aku sendiri kan ya takoni mbak Jum, memang agak ngawur kalau makan ya. Oh makannya agak ini Iya, ya. jadi Eker-eker. Mangan apa ya kok ngawur kurang parah gitu ya. Terus ya itu bedanya apakah sama kayak mual-mual masuk angin atau gimana gitu. Oke, sip. Terus juga kalau ini loh apa kayak apa bahayanya itu. Oh, bahayanya usus buntu. Apakah nanti apa kayak kan kalau orang misal masuk angin terus aku tak istirahat aja kan waras-waras dewe kadang-kadang gitu ya. Terus juga apa kayak perut kalau sakit itu apakah juga sama itu? Kayak apa istilahnya kayak suduan gitu ya. Suduan. Kan jadi suduk sih. Iya apa sih Mas? Kan kadang rasanya kayak kram-kram gimana gitu ya. Apakah itu juga tanda-tanda dari usus buntu gitu ya? Kadang soalnya apa ya mungkin rada celkit-celkit kadang gitu. Oke. Ya gitu aja Mbak. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih. Celkit-celkit ya. Mungkin itu kalau celkit-celkit bekas jahitan sesar kemarin tuh bisa jadi. Gatal-gatal gitu aja. Oke, telepon satu lagi kita angkat. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Mas Kolis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kolis. Iya Mbak, benar. Oke, monggo Mas. Mau tanya apa sama Dokter Anggi nih? Ini dok, saya kan sering telat makan dok. Terus pas waktu makan itu biasanya kan saya minum dulu. Tapi kebetulan nggak minum, langsung mau makan bawahnya itu. Minum,
terus tiba-tiba itu perut sakit, apa lama-kelamaan nggak bisa menyebabkan usus buntu. Oh gitu, oke. Terus yang kedua itu saya itu sering menahan itu Mbak, buang air besar itu Mbak. Oh oke. Itu nggak berbahaya bagi usus Mbak. Oh iya. Bagi perut atau bagi lambung atau gimana gitu. Oke. Itu aja. Udah gitu aja Mbak. Oke, makasih ya. Request lagu boleh ya Mbak? Lagu apa? Surti Mbak. Surti Tejo. Oke. Oke, makasih ya. Ditunggu nanti makasih, Mbak. ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Mau Surti Tejo sinduk sawah-sawah gue. Ya wis. Sing Oke. delok tanda pedes. Wah, wis. Oke deh. Terima kasih buat Mas Kolis ya. Kita ke Mas Faizin dulu ya, Dok ya. Ini kebetulan Mas Faizin kemarin juga habis mual-mual, Dok, gitu loh. Kayak masuk angin pun kan kadang juga mual ya, Dok ya. Bisa. Nah, ini bisa dijelaskan bedanya mual dengan masuk angin Mualnya masuk angin sama usus buntu itu bedanya apa apa? gitu, Dok? Oke, jadi mual-mual itu adalah gejala umum. Semua penyakit itu bisa menyebabkan mual. Bedanya kalau pada usus buntu itu gejala utamanya nyeri dulu. Jadi nyeri perut kanan bawah. Mualnya itu bisa mengikutin. Jadi nggak utama ya Tidak istilahnya. utama. Jadi bisa terjadi, bisa juga tidak. Gitu. Ya. Yang terjadi nyeri dulu. Nyeri di perut kanan bawah. Jadi misal kalau pengen tahu lokasinya itu ditarik garis dari ini pusar sama yang tulang menonjol di panggul. Nah itu kan lemah iku podo awake tidak dhewe terasa iki tonjolannya ya. Wis kebuntel lemah. Iya. Nah, ditarik garis dari pusar sama tulang yang menonjol di panggul itu, nanti titik di sepertiga bawah itu letaknya. Jadi letak daerah di sepertiga bawahnya dari garis itu tadi ya. Garis sepertiga bawahnya itu area McBurney namanya. Jadi area McBurney itu area tempatnya usus buntu. Kalau nyeri di daerah situ ya kita wajib curiga ke usus buntu. Nah, kalau gejalanya tidak ada nyeri tapi mual-mual aja itu bisa semua penyakit bisa nyebabin. Nah, yang paling sering itu lambung, jadi gangguan mah gitu. Iya. Nah, kalau pada mah itu gejalanya nyeri di perut juga, tetapi dia epigastrium, jadi atas tengah, di atasnya pusar gitu, di atasnya putar, di tengah-tengah tulang dada. Nah, itu daerah epigastrium, nyerinya di daerah situ. Jadi jauh berbeda dengan nyerinya pada usus buntu. Nah, gejalanya bisa mual juga gitu. Mual, kembung, nyeri perut atas tengah itu emah kayak gitu. Nah, orang kadang bilang masuk angin itu bisa juga salah satu gejala dari lambung ini juga. Gejala dari mah itu juga seperti itu. Jadi mungkin yang perlu ini sama Mas Faizin adalah diingat mualnya ini pakai sakit dulu nggak, nyeri dulu nggak, yang perut bagian bawah kanan tadi ya kayak gitu. Kalau iya mungkin bisa jadi ya, Dok ya, bisa usus buntu jadi. ya. Tapi kalau nggak ada nyeri kanan bawah ya bukan dari usus buntu. Kebetulan karena Mas Faizin tadi katanya makannya ya agak-agak los gitu, Dok. Ini bisa nggak sih menjadi timbulnya usus buntu kayak gitu, Dok? Kebetulan ini sebenarnya pertanyaan kita berdua juga. Juga makannya agak los gitu. Dok. Agak wis menjadi los. Kalau makannya sebungkus kan kita makan. Bakpo aja bawahnya kertasnya ikut kemakan gitu kan. Kan kelupaan kadang-kadang, Dok. Eman. Jadi kalau makanan itu tadi ya yang sering menyebabkan usus buntu, memang kalau dia yang sulit dicerna seperti biji-bijian itu kan sulit dicerna oleh usus. Nah, kalau yang makanan ekstrim misal dia terlalu pedas, kemudian terlalu kecut, atau dia minuman yang mengandung soda, itu nanti efeknya itu ke lambung, jadi kemah. Itu. Jadi kalau yang usus buntu itu yang sulit dicerna, makanan yang sulit dicerna. Tapi kalau yang nyebabin mah itu yang makanan yang rasanya ekstrim. Pedas, terlalu kecut, kemudian minuman-minuman bersoda gitu juga. Kalau terlalu manis, Dok? Terlalu manis. Kalau terlalu manis nyebab penyakit lain. Kencing manis. Diabetes. Waduh, diabetes. Orang lain kencing manis. Ya. Kalau terlalu asin bisa nyebabin juga itu darah tinggi. Darah tinggi ya. Jadi ngomong terlalu manis ya. Jadi memang apapun itu enaknya yang sedang-sedang saja gitu ya. Sedang-sedang saja. Fatty Vera ya, Dok ya. Nah, Dok, bahayanya usus buntu itu apa, Dok? Tadi Mas Faizin tanya itu juga. Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal
awal juga kalau dibiarkan gejalanya itu usus buntunya bisa pecah. Itu yang kalau paling sudah ini ya. pecah infeksinya menjalar ke seluruh perut. Otomatis kalau sudah begitu nanti penanganannya juga jauh lebih sulit. Teknis operasinya juga berbeda ya. Dari yang awalnya kecil di teknik irisan kecil di kanan bawah, kalau sudah pecah nanti dia jadi di tengah perut dan lebih luas. Lebih panjang untuk irisan operasinya, dan nanti juga organ perut ini juga akan dibersihkan, jadi dicuci gitu ya. Tapi nggak pakai rinso nyucinya. Ya pakai ini. Iya. Nah, otomatis itu ya. Perawatannya juga lebih lama daripada fase akutnya. Dan itu pembiayanya jauh lebih mahal pasti. Jauh lebih mahal juga untuk pembiayaan. Mending ya itu tadi di awal begitu kita merasakan sering ada gejala-gejala kayak gitu, mending kita langsung konsultasi aja. Oke. Kalau misalkan sering suduan atau kram gitu, masuk gejala ini enggak? Usus buntu juga. Jadi kalau suduan itu sepertinya kram di otot perut saja. Enggak ya? Enggak. Jadi biasanya suduan itu muncul kalau pas kita habis lari gitu ya, habis olahraga. Nah, ini kan otot perutnya menegang. Nah, itu bisa nyebabin gejala kram itu. Gitu ya. Nah, biasanya dibuat istirahat sebentar atau dibuat tiduran ya kan hilang sendiri hilang ya. Sendiri biasanya. Enggak masalah ya Mas Faizin ya. Apalagi habis makan buat olahraga itu langsung kurang. Misalnya makan baru sejam atau setengah jam buat olahraga. Soalnya saya dulu gitu, Dok. Oh gitu ya. Gitu. Oke, ini berikutnya tadi ada Mas Kolis yang tanya. Kebetulan Mas Kolis ini sering telat makan, Dok. Dan kebetulan kemarin habis ini belum minum ya. Mau makan tapi belum minum. Ini makannya udah banyak, Dok. Terus ini perutnya sakit. Apa bisa ini nanti ujung-ujungnya sakit usus buntu, Dok? Enggak, jadi kemungkinan besar kalau seperti itu. Saking lesu Dok, ketika lep gitu Dok. Iya, biasanya di gangguan lambungnya ini hanya nyebabkan nyeri. Jadi kalau habis enggak, jadi kalau habis makan kemudian langsung nyeri perut biasanya gangguan di lambung atau di ususnya. Apalagi mengingat tadi karena sering telat makan ya, jadi mungkin nggak makan terus balas dendam makannya banyak, lupa minum juga. Ya, kaget jadi lambungnya jadinya nyeri. Jadi jauh deh sama usus buntu ya Mas ya. Kalau misalnya Dok, ada kadang-kadang kan kita waktu nafas gitu, tiba-tiba di sebelah kanan sini agak atas, kan nyeri buat nafas tuh. Gitu itu apa, Dok? Nah, nyeri di perut atau di pinggang itu dia tergantung lokasinya. Nah, lokasi yang mana yang nyeri itu bisa dikira-kira penyebab sakitnya. Jadi contoh misal, kalau nyeri di perut kanan bawah usus buntu, di perut atas tengah daerah ulu hati itu lambung. Kalau di pinggang ya, di nyeri pinggang tengah-tengah sini, kemudian dia nyerinya itu bisa tembus ke perut, itu kita curiganya dari ginjal. Nah, nyeri ginjal itu sering-sering disebabkan karena mungkin infeksi di saluran kencing dan ginjal, bisa juga karena ada batu di sana. Gitu ya Dok ya. Ya, nah kalau yang nyeri perut bawah, di bawah pusat tengah-tengah, apalagi kalau pada wanita, itu biasanya karena nyeri haid. Nah, benar. Berarti pernah haid Mas ini benar. Dengerin curhatan Dok. Oke, ke pertanyaan Mas Kolis lagi tadi. Mas Kolis ini kebetulan orangnya sering menahan BAB. Apakah nggak bahaya, Dok? Itu tadi yang sempat ditanyakan yang kedua. Paling kalau menahan BAB itu nanti otomatis BAB-nya akan jadi keras ya. Kalau keras itu nanti dia akan pengaruhnya sulit keluar. Kalau pas keluar itu bisa melukai di area anus seperti itu. Nah, kalau melukai rektum. Nah, kalau melukai nanti bisa berdarah. Kalau nggak gitu bisa suwakit dan juga bisa bengkak. Itu ya, pengaruhnya di situ ya. Oke, ini sudah ada yang masuk lewat BBM, Dok, dari Mas Irawan. Tanya tentang batu ginjal bisa pengaruh usus buntu nggak, Dok? Itu pertanyaan dari Mas Irawan. Monggo, Dok. Langsung dijawab ya. Jadi tidak pengaruh karena memang organnya itu berbeda. Kalau batu ginjal itu dia organnya itu saluran kencing ya. Ginjal dan saluran kencing. Kalau usus buntu itu organnya usus. Jadi salurannya memang beda. Jadi beda jalan. Jalan Gajah Mada sama Jalan Mojopahit. Jadi tidak akan ketemu. Tapi ya gejalanya pun beda. Cuman bedanya lokasi nyeri tadi ya. Kalau usus buntu kan kanan bawah. Kalau di batu ginjal misal dia kena yang ginjal kanan itu di pinggang tengah-tengah gitu. Kemudian dia tembus ke perut. Kalau periksa ke dokter kita biasanya dites, diketok gitu punggungnya nyeri. Nah kita curiga ke
batu ginjal. Nah, untuk pastinya memang melalui foto. Jadi melalui foto polos atau USG perut, USG abdomen, nanti akan ketahuan benar ada batu ginjalnya apa enggak. Atau enggak gitu ya. Oke. Berikutnya ini ada yang tanya lewat BBM juga sebentar. Dari Bunda Rini tadi ya. Tanya nih dok, kalau udah kena usus buntu, ini biasanya bisa kena lagi apa cukup sekali aja dok? Katanya cukup sekali seumur hidup. Oke, cukup sekali kena usus buntu. Tidak akan terulang lagi. Karena usus buntunya ini kan cuma satu. Kalau sudah dioperasi diambil, tidak akan bisa terinfeksi lagi. Sudah aman. Jadi cuma sekali aja kok Bun. Ada telepon, coba kita angkat dulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pagi dengan Bu Yuni. Oh, Bu Yuni, monggo Bu. Mau tanya apa sama Dokter Anggi nih, Bu? Pagi, Dokter. Pagi. Mau tanya, Dok. Itu kalau saya makan pedas, itu perut bagian bawah, kalau orang Jawa ngomongnya baduk itu loh, Dok. Ya. Itu sering sakit, Dok. Sakit. Kenapa ya, Dok ya? Oke. Ya, terus? makasih, Dok. Oh, itu aja, Ibu. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Makasih, Yuni ya. Bu. Iya. Kalau baduk itu berarti di bawahnya pusar ya, bukan kanan bawah ya. Bukan ya. Ya, nyeri di situ. Kalau di situ itu selain dia organnya di sana ada rahim, saluran kencing, ada juga usus di sana. Jadi mungkin yang dirasakan nyeri itu usus besarnya, jadi bukan usus buntu. Seperti itu. Jadi pada orang-orang yang dia sensitif, misal perutnya itu tidak kuat dengan pedas ya, itu reaksinya biasanya pertama jadi nyeri perut, ulu hatinya langsung nyeri. Selain itu juga langsung diare kayak gitu. Itu ada juga yang nggak tahan, jadi kena pedas langsung diare itu ada. Nah kalau diare otomatis kan mules, gerak ususnya dia meningkat. Peristaltik ususnya meningkat. Nah mungkin yang dirasakan nyeri perut baduknya itu ya ini karena gerak ususnya meningkat. Karena pedas itu tadi ya, ekstrim termasuk makanan ekstrim tadi ya. Di bawahnya perut itu baduk ya. Kalau yang ada di ini batuk, terus yang ada di ujung kulon tuh badak. Oke. Gak usah manggil diri sendiri dah. Mesti manggil diri sendiri. Oke, telepon lagi dok ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Dengan Van Baru, Mbak. Mas Yanuar ya? Iya, monggo Mas Yanuar langsung aja. Iya, kalau masalah sarapan pagi itu Mbak ya. Terus saya nggak bisa diajak kompromi Mbak. Kalau sarapan ini biasanya siang Mbak. Oh iya, terus? Iya, itu setiap hari tuh Mbak, karena lagi corsing itu di rumahnya Mas Kolis juga gitu Mbak. Datang waktu Mbak 9:30 kayak kemarin. Oke, pertanyaannya apa nih buat dokter? Ya itu perut itu Mbak, kalau pagi ya, kalau di rumah sarapannya paling minim jam 9. Nggak pernah 8 pagi. Kalau pagi itu mimik kopi Mbak biasanya. Oke, ya. Iya. Lalu itu Mbak, kenapa ya kalau makan pagi kok gak enak gitu Mbak. Oh, kenapa kalau sarapan nggak enak gitu ya? Oke, itu aja. Terus kalau nggak pakai sambal itu gak lezat gitu Mbak. Karena orang itu pedas, asin, manis itu kan stamina Mbak ya. Kalau pekerja berat Mbak seperti saya ya, kuli Mbak. Kuli. Kalau nggak pakai sambal nggak mantep ya? Nikmat itu Mbak. Terus? Lezat. Ya itu apa Mbak ya? Kenapa pagi, gitu ya? Kalau pagi enggak Mbak ya, agak siang gitu Mbak, jam 9. Oke. Sip. Kalau pagi mesti Mbak, biarpun tidak pakai sambal itu nggak enak perut ini Mbak. Mules gitu Mbak. Tapi nggak pernah saya Mbak, seperti Mas Kolis tadi yang ngempet nggak pernah. Oh iya. Kalau bisa setiap hari lah. Satu kali itu baik. Ya, itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih ya. Nggak dapat lagu ya ini. Kayaknya waktunya deh, nggak cukup ini ya. Maaf ya Mas ya. Yang nganut Wong Ayu sama Wong Ganteng. Oh iya, tahu aja sih kalau saya Ayu. Itu Pak Dokter siapa? Ini Dokter Anggi. Oh ya, salam kenal juga. Iya. Mbak siapa lah itu? Siapa sih? Aku tak dokternya. Iya, Mbak sampean. Oh, ya ampun, masa sama saya lupa. Joda Mbak Akbar. Hana ya. Joda sama Akbar Mas ya. Jaja ya. Iya. Ya rukun-rukun aja ya. Oke. Di sebelah itu diincipi aja Mbak. Oke. Ada mic itu. Kurang kasiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mas Yanuar, ini bisa dibilang kebiasaan apa ada ya, memang hampir teman kita aja ada yang nggak bisa makan pagi ya dia ya. Kenapa dok?
kalau pagi tuh gak enak ya dok sarapan dok, jadi agak siangan. Ya. Ini mungkin karena kebiasaan Karena kali ya dok kebiasaan benar. Jadi karena kebiasaan dan memang karena pola pencernaannya masing-masing orang itu berbeda seperti itu. Memang idealnya itu makan kan 3 kali ya, pagi, siang, sore. Tetapi pada beberapa orang itu ada memang yang dia nggak kebiasa makan pagi. Akibatnya apa? Makanya agak siang. Seperti saya aja gitu ya, saya memang jarang makan pagi, jadi biasanya di atas jam 10 itu baru sarapan. Kemudian makan juga cuma 2 kali, jadi sore jam 4, jam 5 makan. Dan itu juga nggak masalah gitu loh. Jadi memang dan kalau dikaitkan dengan tema kita pun pagi hari ini usus buntu juga nggak ada hubungannya dok ya? Jadi nggak masalah. Jadi memang yang tahu polanya itu memang masing-masing orang sendiri. Ada juga orang yang kalau nggak sarapan lemes, itu juga ada seperti itu. Kayak kita itu dok berdua kalau nggak sarapan tuh langsung keringat dingin dok. Iya, kayak nervous gitu dok. Siaran kenapa suka nervous? Saya kira tuh saya jatuh cinta lagi gitu dok. Ternyata belum sarapan ternyata. Ya itu tanda hipoglikemi itu namanya. Apa itu dok? Hipoglikemi itu gula darahnya turun. Oh gitu. Karena belum sarapan. Ada asupan makanan. Ya saya tuh bener loh dok. Saya kira setelah saya ketemu sama suami saya tuh saya udah nggak bakalan jatuh cinta lagi. Ndredeg, waduh aku bisa jatuh cinta menanti baik sarapan. Lebay ya dok ya. Tadi soal sambal tadi dok, karena kan sambal bisa jadi salah satu ini usus buntu juga kan pemicunya. Karena bijinya ya, karena bijinya. Kebetulan Mas Januar kalau nggak makan pakai sambal nggak mantep dong. Iya. Jadi mungkin ada saran kayak gimana baiknya? Ya, jadi sambal itu ya kalau bijinya memang kalau menyumbat, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Kemudian kalau dari rasanya yang pedas itu dia efek sampingnya ke lambung. Jadi pada orang-orang yang dia tidak kuat itu memang lambungnya atau mahnya memang langsung kambuh kalau kena pedas. Tetapi pada orang-orang yang dia kebal, jadi memang perutnya tidak masalah dengan pedas, dengan nggak masalah dengan kecut ya, monggo tidak masalah. Karena memang masing-masing orang kembali lagi memang berbeda-beda. Ya. Terus ini ada beberapa pertanyaan aja karena ini waktunya udah mepet ya dok ya. Saya baca agak maraton dikit ya dok. Ada Mbak Favi mau nanya dok, kalau pas siang-siang ini pulang sekolah panas-panas terus minum air dingin dari kulkas, dada terasa sakit banget, itu kenapa ya? Oh ya, ini agak keluar dari tema kita, nggak apa-apa dok, mungkin bisa dijawab dengan agak singkat dok. Air dingin, dada yang sakit. Iya. Kalau saya minum air dingin tuh biasanya langsung dingin aja rasanya, dada ya dingin tapi bukan sakit gitu. Kalau mau dihubungkan dengan lambung, rasanya air dingin juga enggak nyebabin lambung ya. Kram dok itu. Ya. Lebih ke arah kram. Ya mungkin bisa kram otot bisa. Cuman kalau lambung itu biasanya kalau dari minuman dia yang kopi yang nyebabin lambung. Tapi kalau air dingin saya belum pernah ada pengalaman atau belum pernah menemui pasien yang gara-gara minum air dingin langsung sakit. Mungkin nyerinya itu penyebab lain mungkin ya. Jadi karena kepanasan. Enggak. Biasanya gitu. Dia minum air dingin, buka di kulkas kan, minum air dingin sakit. Nah, kebruan kulkas soalnya. Enggak, saya dulu kan juga pernah konsultasi dok. Jadi karena posisi otot ini belum siap. Ya. Itu dikasih banyak langsung nyeri banget emang. Jadi kalau itu sarannya dikit-dikit dulu minumnya. Ya sedikit demi sedikit. Jadi ini korelasinya dengan ototnya itu tadi ya. Iya. Ini ada Mas Irawan dok. Kalau tiap malam tadi Mas Irawan yang tanya soal batu ginjal tadi ya. Ini kalau tiap malam perut sering kembung bisa ngefek ke usus gak dok? Kembung itu yang dirasakan kembung itu memang karena banyak gas di lambung dan usus. Jadi kalau ngefek di usus ya memang iya. Nah usus mana dulu yang ditanyain? Kalau yang banyak gas tuh biasanya di usus besar, gitu. Karena fermentasi itu ya dok ya. Bisa juga karena makanan ya. Nah itu untuk mengeluarkan kembung itu kan kalau dari bawah memang flatus itu tadi. Kalau dari atas tuh gelegean seperti itu. Jadi orang gelegean, orang flatus ya biarkan aja karena memang dia proses untuk mengeluarkan gasnya. Karena kalau nggak bisa flatus tambah bahaya, dibawa ke UGD nantinya. Oke dok, kayaknya waktu kita udah habis nih dok. Tapi yang terakhir nih dok ya. Usus buntu ini selalu dioperasi. Iya betul ya dok ya. Harus selalu dioperasi. Nah ini pasca operasi usus buntu, ini sebaiknya apa sih yang dilakukan oleh pasien untuk tetap istilahnya menjaga ya, habis operasi lah. Operasi apapun kan juga dijaga kan pasti ada pantangan-pantangannya. Nah kalau usus buntu gimana? Jadi
setelah pasca usus buntu itu yang perlu dijaga adalah mungkin geraknya ya. Jadi gerak badannya seminggu 2 minggu mungkin dijaga dulu karena untuk penyembuhan lukanya. Jangan Yun Sewu yang tingkahnya berlebih sehingga menyebabkan peregangan dari lukanya sehingga untuk penyembuhannya terhambat, itu juga bisa. Selain itu mungkin dari makanannya juga dijaga dulu. Jadi jangan makan yang terlalu ekstrim karena luka yang di dalam juga belum sembuh sempurna. Nanti mungkin sekitar 3 sampai 4 minggu mungkin sudah sembuh sempurna baru monggo bebas. Seperti itu ya. Saking bebasnya sampai jadi dari segi gerak, mobilisasi badan dan juga dari makanan itu yang dijaga. Gitu ya. Jadi paling enggak 1 bulan lah ya. Ya 1 bulan setelah itu sudah aman. Ya. Saya sendiri juga habis operasi usus buntu nih. Oh ya. Oh, jadi sekalian testimoni juga nih terkena. Ya. 1 bulan yang lalu awal bulan, jadi tanggal 3 Februari saya. Berarti sekarang udah los loh. Ini udah Maret sudah, tanggal berapa ya? Sudah bebas. Jadi saya seminggu itu geraknya memang pelan-pelan sekali aja, istirahat di rumah seminggu. Setelah itu saya bisa bekerja, cuman memang kerjanya masih jalannya kayak manten anyar gitu ya. Habis operasi sesar gitu ya, jalannya ya. Jadi 3 hari kerja itu saya masih kerja pelan-pelan, setelah itu baru bebas. Sekarang sudah enggak ngerasain keluhan apa-apa, jadi sudah sembuh sempurna. Iya deh. Oke deh. Dokter, terima kasih banyak ya buat kehadirannya, Mbak Siska juga. Terima kasih Mbak ya. Selamat prepare buat liburan ya Dok ya. Hati-hati di jalan, kalau pulang bawa oleh-oleh kita nggak nolak. Oke. Kamu pesan apa sih? Pesan apa? Mojang Bandung. Peyem kayak dia, peyem puan. Sebelah saya aja. Gelis. Mau gelis atuh kan? Ayo Dokter Anggi, sekali lagi sukses ya buat Mbak Siska juga ya, Mbak Siska. Terima kasih. Oke. Sobat R, kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Tetap lawas banget sih Mas. Ketemu lagi minggu depan ada gitu ya. Tetap, tapi di hari Senin cuma kalau sehari aja. Ya udahlah, dari Jalan Kerangan 5 nomor 52 ada Zaza dan saya Hana, pamit dulu. Wassalamualaikum. Bye bye.